siapkan garam dan air. Lalu masukkan garam ke dalam cawan porselin. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk hingga semuanya merata. Lalu siapkan kaki 3, kasa, dan bunsen. Setelah itu letakkan cawan di atas kasa yang sudah disiapkan dan nyalakan bunsen menggunakan korek api. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk kaca secara perlahan-lahan dan tunggu beberapa menit hingga mendidih. Amati yang terjadi. Garam yang sudah dicampur air tidak berubah warna dan tidak ada bau zat atau gas baru yang terbentuk. Garam tampak lebih kering dan sedikit menggumpal. Percobaan ini menunjukkan penguapan air atau perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Lalu perubahannya hanya ada pada saat keadaan fisik air menguap, garam tetap sama dan prosesnya dapat dibalik. Siapkan montir dan stemper. Masukkan kapur baru secukupnya. Kemudian gerus atau hancurkan kapur baru sampai halus. Setelah digerus, siapkan gelas beker. Lalu masukkan pasir ke dalam gelas beker secukupnya. Masukkan kapur barus yang sudah dihaluskan ke dalam gelas beker yang sudah terisi pasir. Kemudian aduk sampai merata menggunakan batang pengaduk kaca. Setelah itu, siapkan kaki 3 dan kasa. Lalu simpan gelas beker yang terisi pasir dan kapur barus di atas kasa. Kemudian simpan kaca arloji yang sudah diisi es batu ke atas gelas beker. Nyalakan bunsen menggunakan korek api. Amati yang terjadi. Saat campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus akan menjadi uap, dan uap kapur barus akan naik ke arah kaca arloji. Jika kaca arloji diangkat, maka akan tampak sisa cairan. Percobaan ini menunjukkan kapur barus mengalami perubahan fisika, berupa sublimasi dari padat ke gas dan deposisi dari gas ke padat tanpa melewati fase cair. Siapkan Erlenmeyer. Masukkan secukupnya ke dalam Erlenmeyer. Kemudian masukkan baking soda secukupnya ke dalam balon. Setelah itu tutup Erlenmeyer dengan balon yang sudah diisi baking soda. Lalu berdirikan balon tersebut agar baking soda bisa masuk ke dalam Erlenmeyer. Amati yang terjadi. Ketika soda kue dituangkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi cuka, balon kempes menjadi mengembang karena adanya gas yang mengisi balon dan dapat merasakan tekanan yang meningkat di dalam Erlenmeyer. Dengan seiringnya perubahan bentuk bertambah gas kimia karena CO2. Percobaan ini menunjukkan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yang terbentuk. Siapkan Erlenmeyer, masukkan putih telur mentah ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan soda kue secukupnya ke dalam Erlenmeyer yang sudah terisi putih telur. Aduk sebentar. Siapkan gelas beker, lalu masukkan cuka secukupnya. Teteskan pewarna makanan ke dalam gelas beker yang sudah diisi cuka dan aduk hingga merata. Setelah itu, cuka yang dicampur pewarna yang berada di gelas beker dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi putih telur dan soda kue. Amati yang terjadi. Ketika soda kue dicampur dengan cuka, terjadi reaksi kimia yang membentuk senyawa baru, yaitu asam karbonat dan natrium asetat. Gas CO2 yang dihasilkan akan keluar dari campuran karena putih telur bersifat kental dan berisi protein dan busa yang terbentuk karena gas CO2 terperangkap dalam protein putih telur. Percobaan ini menunjukkan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru.
Siapkan gelas beker. Teteskan betadin secukupnya. Masukkan vitamin C ke dalam betadin. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk. Amati yang terjadi. Ketika larutan betadin ditambahkan ke dalam air, iodium akan larut dan memberikan warna coklat pada air. Saat vitamin C ditambahkan, asam ascorbasit akan bereaksi dengan iodium melalui reaksi redoks dan akan teroksidasi, dan iodium akan tereduksi menjadi ion iodida yang tidak berwarna. Perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut terjadi perubahan kimia yang menghasilkan perubahan warna dari coklat menjadi bening.